Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Junianti, mahasiswi profesi. Di sini saya akan melaksanakan tugas lapangan untuk stase kardiovaskular pulmonal. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengukur untuk vitalsanya. Permisi Ibu, ini dimasukin ke ketiaknya dulu. Oke. Di sini saya akan melakukan untuk pemeriksaan tekanan darahnya terlebih dahulu. Oke, saya mulai Ibu ya. Oke, tekanan darahnya itu 110/80 mmHg ya. Sekarang Ibu ada mengeluhkan pusing atau mual? Enggak, sehingga ya Ibu. Oke. Ini suhunya juga normal Ibu ya. 36,2. Oke. Ini sih Ibu. Oke, sekarang saya ingin cek untuk HR-nya. Untuk heart rate-nya itu juga 70 kali per menit, itu dikategorikan normal ya Ibu. Dan untuk respiration rate-nya juga 20 kali per menit. Jadi Ibu normal dan tidak ada hipoksia atau yang lainnya. Tidak ada tachypnea atau bradypnea. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pengukuran saturasi oksigen di mana menggunakan oximeter. Jadi posisinya ini kita jepit di salah satu jari, kemudian kita pencet. Ditunggu sebentar dulu. Oke, di sini ada jumlahnya itu 98%. Nah, itu dikategorikan normal karena jika di bawah 94% itu dikatakan kekurangan oksigen. Jadi di atas nilai 95% itu dikatakan normal. Ibu, di sini kita akan melakukan pengukuran namanya FAS. Nah, di sini saya akan melakukan untuk skala sesak Ibu. Nah, di sini nilainya ada 0 sampai 10. Jadi kira-kira sekarang Ibu merasakan sesak nafas di skala berapa? Nanti digeser ya Ibu. Ini sudah mentok. Ini. Di sini saya akan melakukan pengukuran pengembangan ekspansi sangkar torak. Yang pertama itu di interkosta 2. Oke, sebelum dia menarik nafas itu ukurannya 80 cm. Coba Ibu sekarang tarik nafas. Oke, hembuskan. Oke. Yang kedua itu kita lakukan pengukuran di ICS 4 atau ICS 5. Oke. Tarik nafas Ibu. Hembuskan. Oke. Yang selanjutnya itu di prosesi sifoideus. Oke Ibu. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Masing-masing interkosta itu, yang pertama kalau interkosta 2-nya itu selisihnya 1,5 cm. Kemudian yang untuk interkosta 4-nya itu ada 1 cm, dan yang di prosesi sifoideusnya itu ada 1 cm juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Junianti akan melaksanakan tugas akhir dari stase kardiovaskular pulmonal. Di sini saya akan melakukan 6-minute walking test. Nah, sebelum melakukan tes itu saya akan mengukur untuk tekanan darah, heart rate, sama respiration rate-nya juga. Ini sih Ibu.
tekanan darahnya 110/80 aja ibu. Oke. Terus sih. Saya mulai. Ini sih saya timer dulu. Bu, jadi ibu nanti jalan dari sini sampai ke ujung sana ibu ya. Jalannya bolak-balik. Jalannya nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat. Jadi semampunya ibu aja. Terus nanti kalau misalnya ibu ngerasa kelelahan, ibu boleh istirahat di kursi yang udah ditaruh di sebelah sana. Ya ibu bisa dimulai dari sekarang. Oke, jalan ibu. Selanjutnya itu ada untuk forced breathing, di mana menarik nafas lewat hidung kemudian dihembuskan lewat mulut tetapi sambil seperti posisi meniup atau mencucu. Ya, di sini saya akan melakukan untuk acidity. Pertama itu ada breathing control. Dilakukan 3 kali pengulangan. Caranya yaitu tarik nafas lewat hidung kemudian hembuskan lewat mulut. Itu dilakukan selama 3 kali pengulangan. Selanjutnya itu ada di breathing, di mana di breathing itu pada saat inspirasi itu ditahan selama 2 detik kemudian dihembuskan lewat mulut. Kemudian ada huffing, di mana huffing itu menarik nafas kemudian dihembuskan dengan hentakan. Itu dilakukan selama 3 kali pengulangan. Kemudian untuk coughing, di mana itu dihembuskan dengan cara dibatukan. Pertama itu narik nafas kemudian dihembuskan dengan dibatukan. Itu dilakukan selama 3 kali pengulangan. Akan menjelaskan tentang cara penggunaan nebulizer. Nah, sedangkan nebulizernya itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap lalu dihirup ke dalam paru-paru. Nah, biasa nebulizer ini digunakan untuk penggunaan pada pasien asma, PPOK, bronkiektasis, dan bronkiolitis. Di sini untuk tata cara penggunaan nebulizernya itu sendiri, yang pertama kompresornya itu diletakkan di tempat yang mudah dicapai. Terus kemudian pastikan peralatan yang kita gunakan itu sudah dalam keadaan bersih dan cuci tangan sebelum menyiapkan obat, di mana obat yang biasa digunakan ini tuh Ventolin dan NaCl dengan perbandingan 2:1. Kemudian obat dimasukkan ke dalam cangkir dengan dosis yang sudah ditentukan, kemudian sambungkan corongnya itu ke mulut atau masker cangkir nebulizernya itu pada pasien. Nah, kemudian selang penyambungan ke kompresor cangkir itu udah siap pada pasien. Terus alatnya itu dinyalakan. Jika berfungsi normal, alat akan mengeluarkan uapnya itu sendiri yang berisi obat. Kemudian pada saat corong itu diletakkan di mulut pasien itu juga itu tidak boleh ada celah, jadi langsung menempel. Terus pasiennya itu juga diposisikan dalam posisi yang nyaman, entah itu posisi duduk ataupun berbaring. Saat menggunakan alat pastikan tuh obatnya juga sampai habis dan menjaga juga posisi cangkirnya itu tetap tegak selama digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala Borg. Nah, skala Borg ini sendiri fungsinya untuk mengukur tingkat kelelahan selama berbagai kegiatan secara subjektif, di mana fungsinya untuk monitoring kelelahan dan dapat membantu menyesuaikan aktivitas, baik itu aktivitas yang rendah atau berat. Nah, di sini skala Borg itu ada 10 nilai, di mana untuk nilai 0 itu tidak terasa sesak sama sekali, kemudian 0,5 itu sangat ringan, dan 1 itu ringan sekali, 2 ringan sekali, dan 3 itu sedang, 4 sedang, kemudian 5 itu berat, 6 juga berat. Sedangkan untuk nilai
nilai 7 itu sangat berat sampai nilai 9 itu sangat berat. Sedangkan untuk nilai 10-nya itu sudah sangat berat sekali untuk tingkat sesak nafasnya.